Selamat malam, Bu Nika dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kelompok 10. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan judul Budaya Organisasi dan Perubahan. Kami ada beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama Bertan, yang kedua saya sendiri Hendri, yang ketiga Mas Falah Aiken, yang keempat Mas Rian Cahyo. Berikut langsung ke materi. Apa itu budaya organisasi? Definisinya, cara kita melakukan sesuatu di sini. Definisi akademisnya, pola asumsi dasar yang diyakini bersama yang terbukti valid dan diajarkan kepada orang baru. 3 level budaya, yaitu ada 3 poin, artefak, nilai, asumsi dasar. Dengan pengertian dari artefak sendiri atau terlihat, logo, seragam, dan arsitektur, dan juga bahasa. Lalu yang kedua, nilai atau yang diucapkan. Misi, visi, integritas, dan inovasi. Lalu yang berikutnya, asumsi dasar atau tak terlihat. Keyakinan inti atau paling sulit diubah. Lalu yang selanjutnya, apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah proses pemindahan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang diinginkan. Pendorong dari eksternal dan internal. Kalau eksternal adalah teknologi, pesaing, dan regulasi. Kalau di internal, kinerja buruk dan kepemimpinan baru. Lalu yang selanjutnya, model populer, 8 langkah Kotter. Langkah terakhir adalah menanamkan perubahan dalam budaya. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Bertan. Mengapa ini penting? Dunia bisnis terus berubah. Era buka, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Organisasi harus beradaptasi agar relevan dalam dan bertahan. Fakta mayoritas program perubahan transformasi gagal. Maaf, belum saya hidupin mic-nya. Mengapa ini penting? Dunia bisnis terus berubah. Era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Organisasi harus beradaptasi agar relevan dan bertahan. Fakta, mayoritas program perubahan transformasi gagal. Kutipan kunci. Culture eats strategy for breakfast. Peter Drucker. Artinya strategi hebat akan kalah jika tidak didukung budaya yang tepat. Hubungan kritis budaya dan perubahan. Budaya adalah pedang bermata dua, aset atau beban. Pertama, budaya sebagai penghambat, menciptakan zona nyaman dan resistensi. Kita sudah biasa begini. Yang kedua, budaya sebagai pendukung, menciptakan kelincahan dan adaptasi. Mari kita coba cara baru yang lebih baik. Analisis budaya sebagai penghambat. Mengapa menghambat? Ancaman terhadap identitas. Ini bukan cara kita.
ancaman terhadap status atau kekuasaan, perubahan merusak struktur lama, asumsi dasar yang kaku, keyakinan inti yang sudah mendarah daging sulit diubah. Contoh, budaya birokrasi yang kaku akan menolak implementasi sistem kerja agil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rian. Baik, mungkin saya langsung saja untuk studi kasus penghambat Kodak. Studi kasus penghambat Kodak, yaitu konteks Kodak adalah raja dari era film analog. Inovasi ironisnya, Kodak menemukan kamera digital pertama di 1975. Kegagalan ini, inovasi itu dikubur oleh manajemen. Analisis budaya. Budaya Kodak terikat pada bisnis film dan cetak. Asumsi dasar mereka tidak bisa melihat diri mereka sebagai perusahaan atau gambar digital. Hasilnya yaitu kebangkrutan karena gagal beradaptasi terhadap budaya, karena budaya ini membunuh inovasi. Terus untuk analisis budaya sebagai pendukung, adapun ciri-ciri budaya adaptif, menghargai inovasi dan pembelajaran. Kepercayaan tinggi, high trust, karyawan percaya pada manajemen. Keterbukaan, aman untuk gagal, safe to fall, dan bereksperimen. Fokus pada eksternal, pelanggan, bukan politik internal. Studi kasus pendukung Netflix, konteks perusahaan yang terus berevolusi, seperti rental DVD, via pos, streaming, pivot besar, produksi konten original, analisis budaya freedom dan responsibility. Mereka secara eksplisit menghargai adaptasi. Mereka merekrut orang yang thrive, berkembang dalam perubahan. Hasilnya dominan pasar karena kelincahan budaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Paulus. Oke Mas Rian, teman-teman izin melanjutkan ya. Kali ini kita akan bahas strategi kunci mengolah budaya. Nah, budaya itu nggak bisa kita rubah dalam semalam, tapi hanya bisa dikelola. Kita harus mendiagnosis budaya atau asesmen. Kita harus pahami dulu budaya ini, asumsi dasarnya apa, terus mana budaya yang mendukung, dan mana pula budaya yang menghambat. Setelah itu kita juga harus kita harus bahas kepemimpinan sebagai panutan atau role model. Nah, jadi saat kita mengelola budaya harus ada pimpinan yang dijadikan role model atau panutan dari bawahannya. Kalau udah atasannya udah settle, udah oke, pasti bawahnya bisa mengikuti. Yang terakhir itu ubah sistem pendukung. Ini yang paling penting. Karena perubahan hanya akan menempel jika sistemnya diubah. Selanjutnya ada sistem tenaga kerja, terus sistem insentif dan kompensasi, sistem rekrutmen dan promosi. Itu dia. Next. Nah, kesimpulannya, perubahan adalah keniscayaan. Kegagalan perubahan seringkali disebabkan faktor budaya. Nah, budaya merupakan kekuatan besar, bisa menjadi penghambat, bisa juga jadi pendukung. Manajemen perubahan yang sukses bukan hanya soal teknis atau strategi, tapi soal mengelola dan menyelaraskan budaya. Kuncinya harus ada leadership dan sistem pendukung KPI, atau dalam artian ini KPI dan insentif. Begitulah teman-teman, jadi budaya itu sangat penting dan bisa jadi pedang bermata dua ya teman-teman. Bisa membangun juga atau bisa membuat perusahaan hancur.
Tinggal kita bagaimana mengelolanya dan memanagenya. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Presentasi thank you kita banyak. hari ini kita akhiri. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih. Udah nih berarti. Live lagi. Udah. Rekam terus, Don. Kalau Udah ini cukup? sudah, tapi kan udah cukup. Cukup Oke. ya berarti. Terima kasih ya Pak. Nah, ada yang Terima kasih. perlu lagi kabari wae. Nanti dikirim ya Andri, tak upload ke YouTube. Ya, Bang. Siap. Oke. Nuwun, Pak.